lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bakalan bikin video perlengkapan bayi part 3. Nah, di perlengkapan part 3 ini aku bakal jelasin untuk kategori P3K yang harus kita punya sebelum baby kita lahir. Jadi, stay tune terus ya. Barang pertama adalah tentu saja kotak P3K-nya. Nah, di sini aku nyediain dua kotak P3K dengan dua ukuran. Yang pertama kayak ukuran persegi panjang gitu. Yang kedua ukurannya yang rada tinggi. Nah, dua ini berisi semua produk-produk P3K yang nanti akan aku bahas satu-satu. Untuk kotaknya sendiri ini tuh harganya murah banget, 15 ribuan gitu. Nanti aku kasih linknya di description box ya. Nah, barang kedua itu kita bakal butuh termometer. Kita harus siapin termometer karena misalnya baby kita itu demam, kita udah bisa cek sendiri. Aku beli yang termometer yang biasa karena harganya lumayan terjangkau daripada yang termometer tembak. Sebenarnya termometer tembak juga ada yang terjangkau, cuma aku kurang tahu untuk kualitasnya dan keakurasian pengukuran suhunya. Makanya aku lebih memilih yang biasa, tapi brandnya udah jelas. Di sini aku pakai yang brand Omron. Harganya tuh sekitar 50.000, 60.000. Nanti aku kasih linknya di description box. Terus aku juga nyediain kasa. Aku beli dua jenis kasa. Yang pertama itu kasa biasa, yang kedua itu kasa gulung. Kasa biasa sama kasa gulung aku sediain, aku beli banyak nih di apotik gitu, cuma aku belinya tetap di Shopee. Ini kan bakal berguna banget, kayak misalnya buat tali pusarnya baby yang belum puput itu bisa kita setelah dibersihkan ditutup pakai ini. Terus itu juga bisa kita gunakan si kasa ini buat bersihin bagian mulut, bagian dalam mulutnya, bagian gusinya itu juga disarankan pakai kasa yang dikasih air. Jadi ini barang wajib yang ada di P3K kita ya. Nah, terus barang lain yang aku beli untuk P3K juga adalah soothing cream atau soothing gel untuk kulit baby. Jadi ini aku masukin ke bagian P3K, bukan skincare, karena penggunaannya nggak aku gunain setiap saat untuk baby. Tapi kalau misalnya dia punya ruam, punya gatel atau luka atau gimana, aku sediain beberapa brand yang direkomendasikan banyak mamis di luar sana. Yang pertama aku beli Pure Pau Pau, ini katanya melembabkan banget. Sama aku juga beli yang Vaseline Repairing Jelly Baby. Ini yang khusus buat bayi ya bun, bukan yang buat orang dewasa. Jadi emang ini diformulasikan untuk bayi. Nah, kemudian untuk masalah yang terutama seperti ruam popok, aku sedia dua krim. Yang pertama itu Sudocrem. Ini juga berdasarkan review katanya bagus banget untuk mengatasi atau mencegah ruam popok untuk pada bayi. Terus untuk perawatan misalnya bayinya itu udah ruam popok merah-merah dan gatel apa gimana gitu, aku sediain ini Bepaten. Ini katanya juga bagus banget, makanya aku sediain ini di dalam kotak P3K aku. Kemudian untuk obat-obatan aku sediain penurun panas. Aku sediain Sunmol yang paracetamol, tapi yang drops ini tuh yang tulisannya emang for infant. Jadi emang pereda demam yang diformulasikan untuk bayi. Nah, ini Sunmol atau pereda panas yang lain itu tuh menjadi salah satu barang wajib yang harus ada di P3K kita. Karena kalau misalnya baby demam dan suatu saat kita nggak bisa langsung bawa ke tempat, ke dokter atau ke rumah sakit atau kemana, ini bisa menjadi pertolongan pertama dengan pengawasan dokter. Jadi kita bisa chat DSA-nya dulu atau gimana untuk konsultasikan penggunaan Sunmol ini. Selain Sunmol tadi, aku juga sediain Oralit.
Oralit yang biasa itu, yang kayak di puskesmas-puskesmas gitu. Misal untuk keterangannya sih emang bisa untuk kurang dari 1 tahun. Tapi untuk penggunaannya pastikan sudah konsultasi ke dokter anak kita ya. Nah, yang tidak kalah penting selain obat-obatan tadi, aku juga sediain bye-bye fever. Jadi pereda demam gitu, daripada kita kompres-kompres atau gimana. Jadi aku prefer nyediain bye-bye fever sekitar 5 atau berapa gitu. Nah, untuk obat-obatan tadi, pastikan sebelum penggunaan kita juga harus mengecek tanggal kadaluarsanya. Takutnya kalau misalnya kita simpan di kotak P3K lama nggak kepake terus tiba-tiba butuh, ternyata kadaluarsanya udah lewat atau gimana, jadi kita harus pastiin ya. Nah, selain obat-obatan tadi, aku juga sediain buat akunya, buat mamanya. Sebelum melahirkan, aku punya kertas lakmus. Ini kertas lakmus yang warna merah yang digunain buat ngecek kalau misalnya ada cairan yang keluar, apakah itu keputihan atau itu air ketuban yang rembes. Jadi kalau misalnya itu air ketuban yang rembes, kertas lakmus ini akan berubah menjadi warna biru. Karena kan kalau misalnya air ketuban rembes sedikit-sedikit, itu kan harus ada penanganan-penanganan tertentu gitu dan harus dikonsultasikan dengan dokternya. Karena air ketuban merupakan salah satu hal penting untuk janin kita. Itu yang masuk dalam P3K aku ada minyak kutus-kutus. Ini udah rahasia umum banget kan ya kalau si minyak kutus-kutus ini minyak yang berguna banget, minyak yang multifungsi banget. Jadi aku masukin dia ke dalam list P3K aku karena misalnya buat mijet bayi, perut kembung, dan lain-lain, ini berguna banget. Kemudian aku juga nyediain Sterimar yang untuk baby. Jadi ini yang Sterimar Hygien untuk baby, yang khusus untuk baby. Dia ini fungsinya untuk kayak mencairkan ingus gitu. Jadi kalau misalnya bayinya sedang flu atau hidungnya mampet, biasanya disemprot dengan ini. Jadi baru kemudian disedot sama alat penyedot ingusnya itu. Nanti aku juga kasih penyedot ingusnya. Nah, ini dia. Aku beli yang alat buat nyedot ingusnya itu. Kalau nggak salah ini harganya nggak nyampe 100.000 gitu. Nanti aku kasih link tokonya. Ini bentuknya gini. Nih, tinggal dipencet di sini. Dia udah getar. Tuh. Dia udah ada hisapan-hisapannya gitu. Terus hisapannya ini kekuatannya bisa di-adjust tuh menjadi lebih kuat. Ini jadi tinggal dimasukin ke hidungnya baby buat nyedot si ingusnya. Kalau misalnya orang zaman dulu kan nyedot ingus kan dengan manual ya, alat sedot yang diisep dengan mulut itu. Nah, kalau misalnya dengan cara itu juga bisa. Cuma dikhawatirkan masalah kehigienisannya kan, karena itu mulut kita dan hidung bayi ya banyak bakteri lah pastinya. Jadi aku prefer menggunakan alat. Tapi selain pakai alat yang otomatis gini, aku juga sediain alat manualnya. Jadi alat manualnya ini tinggal dipencet-pencet, masuk hidung, pencet. Yang ini murah kok, kayak yang cuma berapa ribu gitu doang. Jadi aku sediain itu kalau baby aku nanti flu atau gimana. P3K juga selain buat kesehatan juga untuk kebersihan baby. Jadi yang aku sediain itu juga ada ini si cotton bud. Aku beli yang merek Pigeon. Aku beli yang dua tipe. Yang pertama itu yang biasa cotton swab. Yang keduanya itu yang small tip yang ujungnya itu lebih kecil daripada yang biasa itu. Terus aku juga ada beli buat potong kuku bayinya. Yang pertama itu set potong kuku. Bentuknya kayak gini. Nah, dia isinya ada alat kikir kuku gitu. Terus ada pinset. Ada gunting. Ini juga bisa buat gunting kukunya kalau berani ya. Terus ada potong kuku biasa, lepasnya susah.
potong kuku biasa. Ini udah satu set. Harganya juga cuma, kalau nggak salah kayak cuma 18.000 atau berapa gitu. Dan udah dapat satu set. Kayak gini. Terus, seandainya misalnya aku ternyata masih takut buat potong kuku, aku juga beli yang versi otomatisnya. Karena aku lihat banyak review yang pada pakai ini tuh kayak lebih mudah, bayinya lebih anteng gitu. Ini versi pakai baterai. Belum ada aku kasih baterai. Nih, dia baterai biasa gitu. Nah, kepalanya ini tinggal kita kasih, ada beberapa tipe. Untuk harga, kalau nggak salah harganya sekitar 50-60 ribu di Ecomart. Nah, selain buat kebersihan kuku tadi, aku juga beli, tadi kan udah ada pinsetnya, cuma aku beli tambahan pinsetnya. Terus, aku juga ada beli sisir terpisah. Jadi sebenarnya kalau di e-commerce itu ada juga yang udah satu set gitu, 10 in 1 atau apa gitu, nah yang harganya 100.000. Cuma aku lebih prefer beli yang terpisah-pisah kayak tadi. Ini aku beli sisirnya 2. Ini yang model sikat, satunya yang model sisir. Terus untuk hair trimmernya, aku juga ada beli yang merek Onyu. Nanti aku kasih gambarnya di sini. Karena barangnya lagi nggak ada di sini, barangnya masih di rumah. Nanti aku kasih gambarnya di sini ya. Nah, aku juga ada beli termometer, tapi bedanya yang ini adalah untuk termometer air mandinya baby aku. Belum aku coba sih ke air panas, tapi semoga berfungsi ya. Harusnya sih ya. Karena kan kayak ada, sebenarnya ada suhu-suhu tertentu buat bayi mandi gitu. Tapi kalau misalnya beli bak mandi yang kayak rekomendasi influencer itu yang harganya 1 juta itu kan mahal banget. Jadi aku beli termometernya aja. Nah, terakhir nanti aku beli kayak baby roll on gitu. Jadi kayak essential oil roll on untuk babynya. Aku beli yang merek si Baim. Aku beli ada 7 tipe. Nanti aku bakal review satu-satu di video yang lain. Jadi aku beli yang tipe Buxway, jadi untuk melindungi baby dari serangga, nyamuk gitu-gitu. Terus ada yang deep sleep, ada yang happy tummy, ada yang linear, fever drop, immune booster, dan cock and flu. Jadi aku nih beli semua yang merek si Baim. Nanti aku bakal review satu-satu di video yang lain ya. Tapi ini termasuk dalam list P3K punya aku. Jadi isi kotak P3K yang udah aku siapin untuk keperluan baby aku nanti. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya untuk dukung terus channel YouTube aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.